Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih bisa belajar kembali materi pelajaran pendidikan agama, Islam, dan budi pekerti. Nah, melanjutkan materi yang kemarin terkait dengan jujur, amanah, dan istiqomah. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang jujur dan amanah. Sekarang adalah bagian terakhir yang akan kita pelajari adalah istiqomah. Nah, seperti apa materi kita istiqomah? Silakan perhatikan video ini dengan seksama. Ya, ini adalah ilustrasi dari istiqomah. Jadi, dalam Quran Surat Fussilat, ayat ke-30, dijelaskan bahwa janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Dan gembirakanlah mereka dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jadi apabila kita beristiqomah, itu kita tidak perlu takut dan tidak perlu merasa sedih. Karena orang yang istiqomah itu sudah dijanjikan oleh Allah surga. Seperti itu. Terus semangat dan tetap istiqomah. Oke, next, lanjut. Istiqomah. Istiqomah itu berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah lautan, yang tidak tergeser sedikit pun, meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Jadi contohnya, istiqomah itu adalah apabila kamu sering baca Al-Quran, rutin baca Al-Quran ya, rutin baca Al-Quran setiap habis maghrib gitu ya. Maka yang dimaksud istiqomah ini adalah ketika kamu rutin baca Al-Quran setiap maghrib, terus-menerus, setiap hari, tanpa pernah bolong, tanpa pernah males, tanpa pernah kendul, baca Al-Qurannya, setiap hari selepas maghrib kalian baca Al-Quran secara terus-menerus, kukuh, itu adalah istiqomah. Kalau yang awalnya hanya 10 ayat, ditambah jadi 20 ayat, ditambah jadi 30 ayat, terus-menerus tanpa berhenti, ada penambahan yang positif, itu adalah istiqomah. Jadi istiqomah itu adalah kukuh dalam pendirian dan konsekuen. Jadi yaitu sifatnya itu adalah tidak pernah tergoyahkan. Nggak ada rasa malas di dalamnya. Jadi karena kamu sudah rutin baca Al-Quran, kemudian timbul rasa malas, tapi mau nggak mau harus tetap baca Al-Quran. Nah, itu istiqomah. Kalau misalnya rasa malas mengalahkan kamu, kemudian kamu berhenti tidak baca Al-Quran, itu namanya tidak istiqomah. Nah, bisa diterapkan dalam banyak hal, bukan cuma sekedar baca Al-Quran saja. Sholat pun demikian. Misalnya, kamu terbiasa sholat subuh di masjid, gitu ya, sholat subuh di masjid, berjamaah. Setiap hari kamu lakukan itu, suatu ketika udara pagi terlalu dingin gitu ya. Rasa malas menyelimuti kamu sehingga kamu malas untuk ke masjid sholat subuh, misal seperti itu. Tapi kamu tetap datang ke masjid meskipun dalam kondisi kedinginan, itu istiqomah. Jadi istiqomah itu walaupun godaannya seperti apa, tantangannya seperti apa, dia akan tetap teguh dalam pendiriannya. Oh, pokoknya saya harus istiqomah. Saya harus tetap berangkat sholat subuh istiqomah. Terus, jangan sampai rasa malas, jangan sampai rasa dingin mengalahkan saya. Itu adalah contoh dari perilaku istiqomah. Oke, lanjut. Ini adalah salah satu poster terkait dengan istiqomah. Di sini ada orang yang mukanya kelihatan kayak malas, berat sekali ya, tapi dia berdoa, ya Allah, bantu aku untuk istiqomah dalam perubahan ini. Ini juga salah satu posternya juga. Ya Rob, jangan engkau palingkan hati ini setelah engkau beri aku hidayah. Sesungguhnya engkau maha pengasih. Nah, dalil untuk seseorang berperilaku istiqomah itu ada di surat Al-Ahqaf
ayat 13 yang berbunyi innallazina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Jadi di Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 ini dijelaskan bahwasanya orang-orang yang berkata bahwasanya Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah tetap pada pendiriannya, maka tidak ada rasa khawatir dari diri mereka dan tidak juga mereka bersedih hati. Itu adalah maksud dari Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Dalil mengenai perintah untuk berperilaku istiqomah. Contoh istiqomah, tetap taat setelah Ramadan. Jadi kalau misalnya kalian ketika kalian Ramadan itu kan rajin banget ya, rajin banget biasanya untuk masalah ibadah, terutama baca Al-Qur'annya itu tadi. Jadi baca Al-Qur'an ketika Ramadan itu rajin, tapi kebanyakan orang setelah lepas Ramadan jadi malas-malasan. Nah, kalau misalnya kamu mampu mempertahankan tetap rajin baca Al-Qur'an ketika Ramadan, ketika setelah Ramadan selesai, maka itu adalah contoh perilaku istiqomah. Istiqomah itu keutamanya adalah memohon pertolongan Allah, berusaha kontinu dalam beramal, taubat dan istighfar, menargetkan ibadah, selalu introspeksi diri, dan mengingat mati. Doa memohon rahmat dan istiqomah di atas petunjuknya. Ini dikutip dari Quran Surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Ini silakan dihafalkan supaya kalian setelah selesai sholat itu bisa diamalkan. Istiqomah itu penting loh. Berat kalau misalnya kalian tidak meminta doa ini. Jadi karena Allah lah yang memberi kekuatan, Allah lah yang memberi semangat buat diri kita, makanya kita wajib minta untuk bisa diberikan oleh Allah semangat untuk bisa istiqomah. Silakan dihafalkan doanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Oke, itu adalah doa memohon rahmat dan istiqomah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah doa agar diberi ketetapan hati. Jadi, kan manusia itu orangnya kan mudah galau, mudah bingung, mudah bersedih, seperti itu. Nah, ini adalah doa supaya kita itu diberi ketetapan hati oleh Allah. Seperti itu. Jadi doanya seperti ini. Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Yang artinya, ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu. Doa yang kedua, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Jadi doanya adalah doa Nabi yang paling banyak dibaca. Supaya hatinya Rasul, hatinya Nabi itu tidak mudah galau, tidak mudah bersedih. Dan tetap teguh dalam agamanya. Karena Rasulullah itu banyak sekali godaannya. Kadang itu ada godaan diberikan harta,
berikan wanita, supaya tidak mendakwahkan agama. Tapi oleh Rasulullah ditolak semua itu, dan lebih condong pada tetap pada agamanya Allah Subhanahu wa taala, tetap mengajarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga agar istiqomah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, doanya Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatimu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk memperelokkan ibadah-ibadahku kepadamu. Jadi doa-doa ini tadi dibaca kapanpun sebetulnya boleh. Tapi kalau misalnya kalian merasa sulit, ya boleh dibaca setelah selesai sholat, lebih bagus. Hikmah perilaku istiqomah. Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanya dibawa kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia, karena ia tekun dan ulet. Orang yang istiqomah akan selalu sabar, serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi itu tadi seluruh materi kita terkait dengan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Sedikit saja, karena memang kemarin sudah dua bahasan yang kita sudah bahas, yaitu jujur dan amanah. Ini adalah istiqomah, materinya sudah selesai. Jujur, amanah, istiqomah, materi kita sudah selesai, dan untuk selanjutnya tugasnya akan saya buat melalui Google Form atau G-School. Tergantung nanti saya lihat apakah kalian sudah terdaftar di G-School atau belum. Karena terakhir saya lihat di kelas 7A maupun 7B masih ada beberapa anak yang belum terdaftar G-School, sehingga itu menyulitkan saya. Mudah-mudahan ini nanti ketika saya cek di G-School kalian sudah masuk semua di dalam kelas saya yang di G-School. Jadi nanti bisa melakukan latihan soalnya melalui G-School. Tapi kalau misalnya masih ada beberapa yang belum masuk, terpaksa nanti saya membuat soalnya melalui Google Form. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan dipelajari. Saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.